Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Vita selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Saya Amelia Kontesa dengan NIM 2020-846 ingin memenuhi tugas individu analisis perikanan Yakul. Oke, next. Nah, sejarah Yakul. Pada tahun 1930, sel keras ini menjadikannya orang pertama di dunia yang berhasil menciptakan strain baru yaitu Lactobacillus casei yang unggul, dapat melewati asam lambung dan cairan empedu, mampu mencapai usus dalam keadaan hidup sehingga bermanfaat untuk mencegah gangguan kesehatan. Bakteri ini dinamakan Lactobacillus casei shirota strain. Meski saat itu, ilmu pengobatan preventif kurang menjadi perhatian para ahli kesehatan, tetapi Dr. Sirota selalu menekankan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Beliau juga menyampaikan, ide mencegah gangguan pencernaan dan menjaga usus tetap sehat adalah kunci menuju hidup sehat dan panjang umur. Setelah sukses dengan penemuannya, Dr. Sirota menciptakan minuman susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus casei shirota strain yang dinamakan Yakult ini. Dr. Sirota bercita-cita agar manfaat Yakult dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia. Karena itu, selain dibuat dengan harga yang terjangkau, sejak tahun 1964, Yakult ini mulai diproduksi dan dipasarkan di Taiwan, kemudian negara Asia lainnya, Australia, dan dipasarkan di Eropa tahun 1990. Walaupun awalnya hanya dipandang sebelah mata oleh para ahli di Eropa, tetapi setelah manfaatnya dapat dirasakan, perhatian terhadap Lactobacillus casei shirota strain ini meningkat. Setelah probiotik pun menjadi populer ya terutama. Apa sih probiotik itu? Nah, probiotik itu berasal dari kata probios, yang dalam ilmu biologi berarti itu untuk kehidupan. Probiotik adalah pangan mengandung mikroorganisme hidup yang secara aktif meningkatkan kesehatan dengan cara memperbaiki keseimbangan flora usus jika dikonsumsi dalam keadaan hidup dalam jumlah yang memadai. Nah, ini ada kemasan Yakult zaman dulu dan kemasan Yakult saat ini. Yang sangat berbeda, yang mana ini masih hanya ditutupkan pakai plastik dan sekarang sudah kemasannya yang sangat modern. Selanjutnya di sini ada distribusi dan pemasaran produk. Produk minuman kesehatan Yakult sangat sensitif terhadap temperatur. Perubahan temperatur sangat berpengaruh terhadap bakteri Lactobacillus casei shirota strain yang terdapat pada minuman Yakult. Bakteri Yakult harus dipertahankan hidup, karenanya harus diusahakan agar setelah dibotolkan, bakteri-bakteri tersebut tidak lagi melakukan proses fermentasinya. Untuk itu, Yakult harus disimpan di dalam pendingin di bawah 10 derajat Celcius karena penyimpanan dalam pendingin akan menjaga bakteri Yakult tetap non-aktif. Berkenaan dengan itu, untuk menjaga mutunya, distribusi Yakult ditangani langsung oleh staf perusahaan. Nah, di sini ada strategi marketing Yakult. Nah, ini ada direct sales dan Yakult Lady. Untuk sistem direct sales ini digunakan untuk mendistribusikan Yakult ke toko-toko, supermarket, koperasi, kantin, dan lain-lain. Distribusi dilakukan menggunakan mobil berpendingin. Nah, untuk sekilas info aja, di tahun 2007 aja tuh PT Yakult udah mempunyai 37 cabang atau tempat kegiatan usaha yang melayani outlet-outlet yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, sedangkan kalau misalkan kayak Yakult Lady gitu, melalui sistem ini Yakult didistribusikan oleh ibu-ibu rumah tangga kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Ketika melayani masyarakat, Yakult Lady juga melakukan propaganda yang berisi tentang penjelasan mengenai manfaat Yakult. Selanjutnya ini ada analisis STP, yaitu segmentation, targeting, and positioning. Nah, untuk segmentation, variabel segmentasi pasar dibagi menjadi 4, yaitu segmentasi perilaku dan sikap, segmentasi demografi, segmentasi geografi, dan segmentasi psikografi.
Yakult merupakan salah satu produk minuman yang memiliki segmentasi pasar yang luas. Lalu sini saya akan menjelaskan satu persatu segmentasi produk tersebut. Nah, yang pertama di sini ada segmentasi perilaku dan sikap segmentasi. Ini mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, penggunaan, atau reaksi terhadap suatu produk. Produk Yakult ini dapat disegmentasikan menjadi pengguna produk kelas ringan, ini yang jarang mengkonsumsi, dan golongan pengguna kelas menengah ini yang sering mengkonsumsi, dan kelas berat ini yang sering dan teratur mengkonsumsi. Untuk segmentasi demografi adalah segmentasi yang menyangkut usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, agama, ras, kewarganegaraan, pendidikan, dan lain-lain. Produk Yakult ini cocok dikonsumsi oleh semua kalangan, itu terutama tuh anak-anak ya. Selanjutnya, segmentasi geografi ini terbagi atas wilayah, ukuran kota, kepadatan penduduk, iklim, dan keadaan topografis. Produk Yakult ini lebih bagusnya dipasarkan di daerah kota besar atau kota industri daripada daerah pedesaan. Alasannya, di daerah kota ini banyak pencemaran zat kimia pada makanan kan. Oleh karena itu, Yakult ini cocok untuk menetralisir racun yang ada di tubuh. Nah, selain itu, konsumen di daerah kota ingin mendapatkan produk yang enak, mudah didapat, dan menyehatkan. Serta konsumen di daerah desa ini lebih cenderung kepada obat-obatan yang menggunakan bahan-bahan rempah atau obat-obatan tradisional. Makanya, Yakult ini cocok banget dipasarkan ke daerah-daerah yang daerah kota besar gitu, ketimbang daerah-daerah yang pedesaan. Nah, untuk segmentasi psikografi ini menyangkut tentang gaya hidup atau lifestyle maupun kepribadian konsumen itu sendiri. Produk Yakult ini sendiri mengikuti gaya hidup masyarakat dengan pengelompokan pelanggan. Pelanggan yang modern ataupun tradisional dengan melihat aktivitas, kesenangan, sosial, dan lingkungan di mana pelanggan tersebut berada. Selanjutnya ada targeting. Target pemasaran produk Yakult adalah untuk seluruh wilayah Indonesia dengan daerah distribusi tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumatera, Batam, Bangka, Kalimantan, dan Sulawesi. Yakult ini lebih memfokuskan pemasaran dengan spesialisasi produk, memilih kelompok konsumen yang akan dilayani dalam penjualan sebagai sasaran dalam mengevaluasi daya tarik tiap segmen pasar. Target secara geografi sebagai permulaan adalah masyarakat di pusat kota-kota besar dan sekitarnya. Target geografi ini selanjutnya ditinjau dari permintaan pasar dan tingkat penjualan. Nah, untuk target secara demografi yaitu ada semua umur, semua etnis, semua penghasilan, baik laki maupun perempuan. Produk yang akan dibeli pelanggan adalah minuman, berdasarkan produk yang berupa minuman susu fermentasi. Selanjutnya ada positioning. Analisis positioning adalah penanaman brand atau kepada konsumen dengan proses seleksi atribut untuk diferensiasi, menetapkan penentuan posisi di seluruh strategi dan taktik pemasaran. Yakult bisa dibilang sebagai market leader. Hal ini dapat dilihat dari penguasa pasar Yakult yang memposisikan produknya sebagai minuman kesehatan, terutama untuk kesehatan usus. Salah satu strategi pemasaran Yakult dalam memposisikan yaitu dengan menciptakan moto, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, dengan demikian konsumen tuh akan berpikir bahwa untuk menjaga kesehatan usus, mereka pun harus mengkonsumsi Yakult setiap hari. Positioning tersebut itu sebuah merek yang lebih kuat dan efektif jika produk tersebut merupakan produk pelopor di bidang industrinya, seperti Yakult di bidang minuman kesehatan usus. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama di sini strength. Untuk kekuatannya ini Yakult merupakan satu-satunya minuman probiotik yang mengandung bakteri yang bermanfaat bagi tubuh manusia, yaitu bakteri Lactobacillus casei shirota strain. Selanjutnya, cita rasa yang terdapat pada Yakult murni tanpa ada tambahan rasa, karena Yakult merupakan minuman susu fermentasi yang dibuat dengan cara memfermentasikan susu bubuk skim yang mengandung bakteri asam laktat hidup Lactobacillus casei shirota strain dibandingkan minuman kesehatan lainnya, sehingga rasa dan warna Yakult pun lebih alami dan higienis.
Untuk opportunity-nya, pasar domestik dan global masih terbuka lebar untuk dimanfaatkan, baik karena ekspansi daerah baru dan menjaga tingkat penuaan usus. Pola hidup konsumen yang masih memperhatikan kesehatannya, khususnya untuk menjaga usus. Menambahkan Yakult ke makanan lain, misalnya milkshake. Dan masih sedikitnya kompetitor yang mengembangkan produk seperti Yakult ini. Nah, untuk ancamannya ini banyak minuman-minuman probiotik yang beredar di pasar Indonesia saat ini. Dan konsumen bosan terhadap rasa Yakult yang itu-itu aja kan. Dan juga adanya substitusi untuk minuman sehat. Nah, di sini ada perikanan Yakult, yang mana kita sering lihat kan gambar-gambar ini di televisi atau enggak lihat di billboard atau baliho. Nah, iklan Yakult ini selalu berfokus pada pesan agar konsumen tuh lebih peduli terhadap kesehatan ususnya. Ini sesuai dengan filosofi dari pendiri Yakult. Jadi di atas ini merupakan gambaran iklan Yakult dengan slogannya yang populer di Indonesia. Nah, pastikan pernah melihatnya ya di baliho. Kayak kata-katanya sangat sederhana, tapi itu mudah diingat. Nah, selanjutnya ini ada iklan di salah satu stasiun kereta di Tiongkok dan penempatan iklan billboard di Tokyo, Jepang. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.